Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Faris. Kali ini aku akan share materi mengenai Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy. Mudah-mudahan dengan aku share materi ini akan menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Juga untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus dari mata kuliah yang lagi aku jalani, yaitu Manajemen Strategi, di mana dosennya yaitu Bapak yang paling ganteng, the best, dan tercakep lah, itu Bapak Haris. Terus jangan lupa untuk subscribe dan komen dan follow akun ini ya. Nanti file PowerPoint-nya akan aku share di link komentar jika ada yang membutuhkan. Oke, mari kita mulai. Oke, yang pertama mari kita bahas mengenai apa itu Sustainable Competitive Advantage. Dari kata-katanya sendiri kalian sudah pada tahu kan, sustainable. Dimana apalagi kalau misalkan kalian yang sering main Mobile Legends, kata sustain itu artinya itu konsisten. Nah, tapi kalau misalkan di materi ini, sustainable itu artinya di mana suatu perusahaan secara konsisten mengungguli pesaingnya di industri yang sama. Paling sering perusahaan dengan jenis keunggulan ini menciptakan nilai bagi pelanggan mereka yang lebih unggul jika dibandingkan dengan bisnis yang lain. Lalu apa sih kekuatan dari Sustainable Competitive Advantage ini? Nah, salah satu kekuatannya itu adalah keunggulan yang kompetitif. Keunggulan kompetitif ini adalah kekuatan di mana tidak ada alasan klien atau konsumen tidak memilih perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan saing atau perusahaan lain yang di bidang yang sama. Nah, menurut para ahli, Sustainable Competitive Advantage sendiri itu memiliki beberapa pengertian. Nah, salah satunya itu aku kutip dari Bardi tahun 1991. Sebuah perusahaan dikatakan sustainable apabila menerapkan nilai dalam menciptakan strategi tidak secara bersamaan dilaksanakannya oleh pesaing saat ini atau potensial, dan ketika perusahaan-perusahaan lain tidak dapat menduplikasi keuntungan dari strategi ini. Oke, pada slide sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya bagaimana dan apa itu Sustainable Competitive Advantage. Nah, sekarang ini aku akan memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi tersebut. Untuk di luar negeri sendiri itu ada perusahaan Alibaba. Perusahaan Alibaba itu adalah perusahaan bisnis retail online terbesar di China. Perusahaan yang menciptakan keuntungan dengan memanfaatkan kemitraan, investasi, dan aliansi untuk terus menyesuaikan penawaran mereka dengan dasar kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Itu yang dari luar negeri ya. Kalau untuk di dalam negeri sendiri, itu salah satu contoh penerapannya itu ada di perusahaan Gojek dan Grab. Perusahaan Gojek dan Grab sendiri itu merupakan perusahaan penyedia transportasi online. Perusahaan ini dapat dikatakan memiliki keunggulan yang komparatif karena masih sedikit saingan. Kekuatannya ini terdapat pada jasa layanan transportasi online. Untuk penerapan Sustainable Competitive Advantage strategi ini, itu terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu menganalisa bisnis lain. Menganalisa bisnis lain ini akan sangat membantu bagi bisnis kita karena dapat memberikan informasi yang berguna untuk mempromosikan produk dan layanan mereka dengan lebih baik. Salah satu contohnya itu misalkan aku mempunyai perusahaan tahu atau perusahaan permen. Nah, perusahaan pesaing yang aku miliki misalkan sama-sama memproduksi tahu. Nah, mereka itu melakukan promosi dengan cara mengiklankan produk misalkan melalui TV. Nah, dengan menganalisa bisnis pesaing, perusahaan yang aku punya juga dapat meningkatkan lagi promosi produknya itu nggak hanya dari iklan di TV doang, bisa jadi dari media sosial misalkan, jadi dapat menjangkau konsumen lebih banyak. Nah, untuk daftar strategi yang nomor 2 itu yaitu memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Nah, untuk memberikan layanan pelanggan yang sangat baik itu mendapatkan perhatian yang lebih dari konsumen. Jadi misalkan kita bukan suatu perusahaan handphone atau gadget, itu apabila pelanggan atau konsumen kita memberikan komentar atau
pendapat mengenai kualitas produk kita, dan apabila kita melayani mereka dengan segera, maka biasanya sih konsumen akan memberikan kesan yang positif. Jadi mereka akan belanja misalkan ganti handphone di perusahaan kita terus, jadi nggak pindah dari merek lain apabila kita cepat tanggap dalam memberikan layanan. Nah, untuk yang daftar strategi nomor 3 itu ada fokus pada masalah pelanggan. Ketika sebuah bisnis berfokus pada masalah pelanggan, maka akan menciptakan lebih banyak produk dan layanan dalam memecahkan masalah tersebut. Hal tersebut dapat membantu membuat barang lebih menarik bagi konsumen dan memberikan perusahaan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Lalu yang untuk daftar strategi nomor 4, terus berinovasi. Inovasi itu merupakan hal yang sangat penting, teman-teman. Jadi terus berinovasi itu dapat membantu bisnis kita menemukan produk dan layanan baru untuk dibuat. Maka produk dan layanan tersebut dapat membantu memecahkan tantangan baru dan menargetkan pasar konsumen yang lebih besar. Oke, untuk contohnya itu bisa dilihat misalkan dari bisnis pembuat senter. Nah, awalnya hanya senter biasa, lalu akan terus berinovasi mengembangkan lampu baru yang berfungsi misalkan di bawah air, jadi lebih tahan air. Nah, itu kan suatu inovasi yang sangat baik, dapat membantu bisnis buat ke depannya. Untuk daftar strategi yang nomor 5 yaitu meningkatkan koneksi pelanggan. Ketika sebuah bisnis terhubung dengan pelanggan, itu dapat membantu mengembangkan loyalitas merek yang kita punya. Itu karena bisnis menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka peduli dengan kepentingan mereka. Lalu untuk nomor 6, strategi nomor 6, memberikan kecepatan yang sangat baik. Kecepatan yang sangat baik itu merupakan suatu hal yang sangat membantu, karena ini menunjukkan bahwa bisnis kita itu peduli dengan waktu yang pelanggan kita punya. Jadi kan semua orang tuh nggak punya waktu yang banyak ya, waktu kan time is money, waktu sangat berharga. Jadi saat pelanggan melakukan pembelian, mereka sering menghargai dan menerima produk atau layanan mereka itu kan secepat mungkin ya. Jadi mereka pasti bakal lebih senang jika mendapatkan respon dengan sangat cepat. Nah, daftar strategi selanjutnya itu yang nggak kalah penting itu adalah peduli terhadap lingkungan. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan itu yang lagi menerapkan produksi bersih gitu. Jadi ketika sebuah perusahaan peduli terhadap lingkungan, hal itu dapat menghasilkan loyalitas merek yang lebih baik. Itu karena perusahaan menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka terhadap bumi, tempat yang kita tinggali, serta orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu yang ke strategi nomor 8 yaitu membuat konten, di mana membuat konten online seperti blog, artikel, video itu dapat membantu bisnis meningkatkan jangkauannya pelanggannya. Jadi ibaratkan dulu misal kita hanya melihat iklan di televisi, sekarang kan udah banyak dari Instagram, Twitter, dari sosial media, terus dari banyak lah dari Facebook ataukah itu tuh dapat menjangkau pelanggan-pelanggan kita yang dahulunya tidak terjangkau. Apalagi misalkan anak-anak muda yang sekarang ini udah jarang nonton TV, seringnya main gadget, itu bakal pasti lebih terjangkau kita membuat kontennya. Daftar strategi nomor 8 yaitu nomor 9 deh, meningkatkan hubungan karyawan. Nah, untuk meningkatkan hubungan karyawan sendiri itu tuh merupakan suatu strategi yang sangat baik, di mana dengan meningkatkan hubungan itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan lebih baik. Hal itu dapat mendorong lebih banyak orang untuk bekerja untuk perusahaan dan meningkatkan jumlah inovator yang agar dapat berinovasi lebih baik dan pemecahan masalah dan pemimpinnya yang lebih baik lagi. Nah, untuk strategi nomor 10 yaitu membangun komunitas. Membangun komunitas juga nggak kalah penting nih dibandingkan dengan daftar strategi yang lain. Nah, dengan membangun komunitas, pelanggan dapat terlibat dengan komunitas dengan mengembangkan loyalitas merek yang lebih baik. Cara umum perusahaan membangun komunitas adalah melalui platform seperti media sosial maupun blog. Nah, jadi itu teman-teman mengenai Sustainable Competitive Advantage Strategi. Nah, kali ini kita akan menuju Blue Ocean Strategi. Nah, Blue Ocean Strategi ini bukan biru lautan ya. Untuk
Blue Ocean Strategy sendiri itu pertama kali ditemukan oleh atau dikemukakan oleh Wei Chan Kim dan Rene Mouburn, yaitu strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head to head dengan pesaing. Pada strategi Blue Ocean ini nyaris tidak ada persaingan karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing-pesaingnya. Karena berbeda dengan para pesaing, maka pasar yang tertarik dengan produk Anda termasuk segmen yang khusus. Hal tersebut akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Tidak mudah untuk mengimplementasikan Blue Ocean Strategy karena diperlukan kreativitas dan kecerdasan dalam melihat pasar. Selain itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mengimplementasikannya. Nah, untuk Blue Ocean Strategy sendiri, ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar baru. Lalu yang kedua itu peluang mendapat profit besar di pasar yang baru. Dan yang ketiga itu brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Nah, contoh dari Blue Ocean ini salah satunya kalau aku pikir itu kayak air minum Aqua deh. Jadi mereka itu brand baru, masih kan pas awal Aqua keluar, dia pasti orang-orang pada memberikan stigma yang negatif karena pada zaman dahulu itu kan air Aqua itu air minum itu pada masak di rumah ya, belum ada merek khusus. Nah, jadi orang-orang mengecap Aqua itu buat apa gitu, sedangkan air bisa diproduksi sendiri. Untuk kekurangan Blue Ocean Strategy sendiri, itu yang pertama membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar. Lalu belum terbentuknya customer base dan membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk yang dijual. Nah, itu dia. Jadi Aqua itu kan pada awalnya itu butuh investasi yang besar ya, karena kan ngambil air dari pegunungan. Lalu karena belum adanya pelanggan tetap, jadi mereka belum punya customer base, jadi belum banyak pelanggan tuh. Nah, yang ketiga itu membutuhkan edukasi. Jadi pelanggan-pelanggan itu harus, konsumen yang akan kita tuju itu harus tahu, jangan salah mengartikan bahwa air Aqua yang kita minum itu air yang aneh-aneh gitu. Itu sama dengan air yang kita masak sehari-hari tapi lebih baik dari kandungan nutrisinya. Nah, untuk menggunakan Blue Ocean Strategy ini, setidaknya suatu perusahaan itu mempunyai 4 tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengeliminate atau menghapus. Nah, di dalam bisnis itu kan selalu ada hal yang sebenarnya dianggap baik namun tidak berguna bagi masyarakat. Maka sebaiknya lakukan eliminasi atau menghapuskan hal-hal yang tidak bernilai dari produk. Hal ini dilakukan agar produk mampu memaksimalkan fitur dan bagian yang tersedia. Untuk yang nomor 2, yaitu harus meredus atau mengurangi. Beda halnya dengan eliminasi, mengurangi di sini itu untuk mengurangi unsur-unsur yang nilainya kurang namun tetap diperlukan. Jika tidak ingin menghilangkan fitur yang tidak berguna secara menyeluruh, setidaknya dapat mengurangi di bawah standar industri. Dengan begitu, pengeluaran perusahaan akan lebih hemat. Nah, untuk tindakan yang ketiga yaitu raise atau meningkatkan. Jika sudah mengurangi fitur yang kurang memberikan manfaat bagi perusahaan, maka perlu meningkatkan standar dan juga fitur yang memiliki keunggulan. Hal tersebut akan menjadi peluang untuk membuat sebuah pembeda dari produk yang bersaing dengan kita, yaitu produk pesaing. Lalu yang keempat itu create, menciptakan. Tindakan yang harus dilakukan yaitu menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri baru. Hal tersebut akan menciptakan terobosan baru yang mampu memikat hati para konsumen atau pelanggan yang akan kita tuju. Nah, terus teman-teman, apa sih tujuan kita mempelajari strategi Blue Ocean itu? Dalam mempelajari strategi Blue Ocean ini, kita itu mempunyai tujuan. Misalkan ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yaitu yang pertama, sebelum memasuki sebuah pasar, kita tuh harus mengetahui pasarnya dulu nih. Kita perlu tahu jenis pasar seperti apa yang kita masuki, karena hal ini berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, hingga cara bagaimana menggunakan hati konsumen. Tujuan yang kedua itu mencapai target dan segmentasi pasar. Dimana jika tidak mengetahui kemana produk tersebut akan dijual, maka akan banyak stok yang menumpuk di gudang. Jadi kita harus tahu nih target yang akan kita capai dan segmentasi pasarnya sebagaimana.
Bisa jadi banyak juga stok yang beredar di pasaran, namun hasil penjualan profit tuh stagnan di titik itu aja. Jadi kita udah produksi dibanyakin, tapi penjualan masih stuck di situ aja. Lalu untuk tujuan yang ketiga yaitu mengetahui peluang sukses dan gagal. Akan mengetahui seberapa besar kemungkinan gagal pada strategi pemasaran yang telah dipilih. Jadi kita bisa tahu nih produk kita itu bakal punya peluang sukses atau gagal. Nah, tujuan yang keempat itu menjadi pemimpin pasar. Nah, berawal dari pemenuhan solusi dan kebutuhan konsumen, kita dapat memimpin pasar dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Pemilik bisnis itu cermat dalam menangkap apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin sekian aja dari aku teman-teman mengenai pembahasan mengenai Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy. Mungkin dari materi yang aku jelasin masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar ya. Nanti filenya akan aku kirim bagi yang membutuhkan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.